Selanjutnya, kita akan membahas sebuah program atau sebuah pembelajaran untuk membuat mahasiswa atau calon guru ini lebih meningkat menjadi seorang guru yang profesional, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi bagaimana mengembangkan seseorang calon guru sesuai dengan strata keprofesiannya secara berlanjut. Jadi program itu memang berkesinambungan atau terus-menerus dilakukan bagi seorang guru sampai mereka dinyatakan sebagai seorang profesional untuk bisa mengajar di kelas-kelas yang dimaksud. Ada 4 tujuan utama dalam PKB ini. Yang pertama adalah tujuan tersebut untuk memfasilitasi guru-guru atau calon guru ini agar lebih profesional di bidangnya. Jadi memfasilitasi, memberikan tempat, memberikan kesempatan agar mereka bisa mengembangkannya. Lalu yang kedua adalah untuk memotivasi. Bagaimana mereka bisa melihat sesama guru lain, belajar dari guru lain, belajar dari pelatihan-pelatihan yang diberikan, bahwa seseorang itu harus meningkatkan dirinya dalam keprofesionalannya. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas diri guru tersebut sendiri. Jadi ketika kita menyatakan bahwa diri kita sudah mampu, begitu kita menghadapi persoalan di dalam kelas, maka bagaimana agar kualitas kita bisa bertemu dengan apa yang dibutuhkan di kelas itu. Sebenarnya secara keilmuan, sebuah kelas itu pasti memiliki problematikanya sendiri, punya masalah-masalah sendiri. Apakah kualitas kita mencukupi untuk mengajar kelas tersebut atau tidak? Maka seseorang dengan mengikuti program PKB ini bisa menyetarakan antara kemampuannya dengan kondisi yang akan dia hadapi. Dan yang terakhir adalah penunjang. Menunjang semakin banyaknya guru dari yang tadinya guru-guru itu mengajar dengan keilmuan yang minim, sekarang sudah meningkat pada keilmuan yang mendekati profesionalitasnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan memiliki beberapa bukti pada diri seorang guru. Yang pertama adalah aktualisasi diri atau pengembangan diri. Seseorang itu ketika mengikuti diklat, mengikuti pelatihan, dia makin bisa menambah kemampuannya, semakin berpengalaman, dibuktikan dengan sertifikat yang dimilikinya, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengajarnya. Itu pengembangan diri. Sementara yang harus diketahui adalah 2 lainnya yang biasanya dibutuhkan ketika kita sudah betul-betul menjadi guru di sebuah sekolah. Yang pertama adalah publikasi ilmiah. Seseorang dinyatakan mampu beraktivitas secara keilmuan ketika dia mampu menyatakan ide-idenya dalam karya ilmiah yang diakui. Nah, pengakuan karya-karya ilmiah tersebut ditulis di dalam publikasi ilmiah. Kalau teman-teman mahasiswa membukanya, kita bisa melihat pada jurnal-jurnal pendidikan tentang bagaimana laporan guru-guru ketika mereka melakukan aktualisasi di kelasnya masing-masing. Bagaimana mengajar, lalu akhirnya mendapatkan solusi dari mengajarnya, dia catat, dia jadikan sebagai tulisan bersetara karya ilmiah, dia kirimkan ke dalam jurnal agar bisa disebarluaskan kepada guru-guru yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah karya inovatif. Memang masih sedikit kalau di Indonesia guru-guru yang berkarya inovatif. Lebih banyak dikuasai oleh dosen-dosen dan sebagainya. Tapi kalau untuk guru lebih banyak pada pengembangan media yang dilakukannya. Guru-guru di pedalaman saya yakin sekali mereka sangat inovatif ketika menemukan media-media pembelajaran baru untuk memudahkan siswa-siswanya memahami materi pembelajaran. Akan tetapi seringkali karya-karya inovatif ini tidak dipatenkan. Nah, sayang sekali bukan, teman-teman mahasiswa, saya sangat berharap karya inovatif nanti akan teman-teman mahasiswa temukan, bisa mendapatkan yang terbaru dan bisa dipatenkan menjadi hak paten bagi teman-teman guru semuanya.